pertama kita menginput datanya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan read CSV untuk menginput datanya. Caranya dari properti, kemudian pada bagian location-nya disalin. Setelah itu dimasukkan ke dalam pagar sini, tapi tanda garis miringnya itu diubah menjadi miring ke sebelah kanan. Selanjutnya run, maka datanya akan terinput pada bagian sini. Selanjutnya summary untuk melihat ringkasannya, maka hasilnya akan muncul pada bagian sini, seluruh summary-nya. Selanjutnya view untuk melihat datanya, tabel datanya, maka akan muncul pada bagian sini. Kita lihat pada nomor 17, pada variabel x096 itu datanya kosong atau hilang. Untuk memprediksi data yang hilang, kita menggunakan sintak sum, isna, kemudian data bank, kemudian kita run, maka terlihat pada bagian bawah sini data yang hilang sebanyak 4 data. Untuk memprediksi nilai hilangnya itu menggunakan sintak ini dari nomor 8 sampai 10 ini, kemudian run. Selanjutnya menggunakan sintak yang pada bagian nomor 11 ini untuk mengkonversi tipe data vektor menjadi faktor. Faktor adalah jenis data yang digunakan untuk mempresentasikan variabel kategorikal atau faktorial, karena data yang digunakan adalah data kategorik. Kemudian jika nilai yang hilang sudah diprediksi, kita lihat, kita cek lagi apakah masih ada data yang hilang atau tidak dengan menggunakan sintak yang sama, yaitu yang ini, sintak ini. Maka data yang hilangnya sudah menjadi 0, berarti sudah tidak ada data yang hilang lagi. Kemudian view, kita lihat pada nomor 17 variabel x09 itu datanya sudah ada. Selanjutnya untuk melihat pengaruh dengan menggunakan model regresi logistik. Untuk membuat modelnya menggunakan sintak ini. Selanjutnya untuk melihat tingkat signifikannya menggunakan summary model regresi. Maka terlihat pada bagian summary-nya ini hasilnya yang berpengaruh positif atau berpengaruh secara signifikan adalah variabel x094 dan variabel x099. Variabel x096 juga berpengaruh secara signifikan, tetapi yang lebih berpengaruh adalah variabel x094 dan x099. Selanjutnya, untuk membuat pembagian data, kita menggunakan metode klasifikasi random forest. Sebelum itu, kita harus menginstal FaxCarrot terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginstalnya. Selanjutnya, kita masukkan sintak pada nomor 22 dan sintak 23 untuk membagi data training menjadi 70% dan data testing 30%. Di sini di run aja. Nah, pada sintak 24 ini untuk membuat data frame baru yang disebut data training. Di run, maka muncullah hasil data training ini pada bagian kanan
8.722. Hasil datanya 8.722. Lalu sintak 25 ini sama untuk membuat data frame baru yang disebut data testing. Di run. Gimana ini ya? Maka di sini muncul data testingnya, hasilnya sebanyak 3.737. Lalu untuk nrow digunakan untuk melihat jumlah datanya. Nrow pada sintak 27 ini untuk melihat jumlah data training sebanyak 8.722 dan sintak nomor 28 ini digunakan untuk melihat data testing sebanyak 3.737. Lalu untuk summary ini ringkasan pada data banknya yaitu di run. Maka di sini terlihat summary-nya pada kelas 0 hasil datanya sebanyak 12.145, sedangkan kelas 1 sebanyak 314. Selanjutnya adalah karena kategori atau kelas pada variabel Y kolektabilitas, maka dilakukan undersampling. Untuk sintak yang library lalu JBM ini nanti ada hasilnya seperti ini, lalu library random forest hasilnya yang ini. Selanjutnya adalah melakukan undersampling dan sekaligus melakukan klasifikasi data metode random forest. Setsen 1001 ini digunakan untuk menetapkan nilai awal untuk menghasilkan angka acak karena menggunakan undersampling. Jadi tidak semua data yang diambil namun menggunakan data acak. Setelah itu di run. Lalu pada sintak yang ini digunakan untuk mengatur pengaturan pengujian dan validasi model dengan teknik undersampling pada data training. Lalu di run. Setelah itu sintak yang ini digunakan untuk melatih model menggunakan algoritma random forest dengan menggunakan data set yang diberikan data train. Selanjutnya di run. Selanjutnya adalah untuk memprediksi pada data testing. Memprediksi data testing ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan generalisasi model dan memastikan bahwa model tidak hanya menghafal data training tetapi juga dapat mengatasi data baru dengan baik. Selanjutnya di run. Lalu untuk melihat tingkat akurasi dari model random forest menggunakan data testing pada sintak yang ini, di run terlebih dahulu. Nah, di sini muncul akurasinya sebesar 59,27%. Lalu hasil prediksi, jika hasil prediksinya 0 dan nilai sebenarnya 0 adalah 2158. Jika hasil prediksinya 1 dan nilai sebenarnya 0 adalah 1485. Jika hasil prediksinya 0 dan nilai sebenarnya 1, maka hasilnya 37. Dan jika prediksinya 1 dan data dan nilai sebenarnya adalah 1, maka 57. Sekian penjelasan dari kelompok 4.